Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga adalah sebuah tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Di dalam surat Al-Imran ayat 133 dijelaskan bahwasanya surga itu besarnya adalah seluas langit dan bumi. Dari beberapa dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sahih, kita bisa menyimpulkan bahwa surga berada di atas langit yang ketujuh, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Namun di video kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang raja yang berupaya membuat replika surga di bumi. Akan tetapi di akhir kisah Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan raja ini untuk tinggal di surga buatannya tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Untuk itu di video kali ini kita akan mengisahkan tentang Raja Shaddad yang membuat replika surga di dunia. Kisah seorang raja yang membuat bangunan menyerupai surga. Surga ini dibangunnya selama 300 tahun lamanya. Karena luar biasanya surga buatan raja ini, tercantum di dalam Al-Quran, surat Al-Fajr ayat 6-8. Kota surga ini bernama Iram, di mana kota ini tak bisa dibandingkan dengan kota-kota apapun di dunia ini. Karena begitu indahnya arsitektur bangunan kota Iram ini. Ada seorang raja penguasa yang hebat yang bernama Raja Ad Al-Miltat. Raja Ad adalah seorang penyembah bulan. Ia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Ad memiliki 3 orang anak, di mana salah satunya bernama Shaddad yang menjadi putra mahkotanya. Pada suatu hari, Shaddad akan dibaiat menjadi raja pengganti ayahnya kelak. Ketika Shaddad sudah diangkat menjadi raja, ternyata ia lebih buruk daripada ayahnya. Di masa kepemimpinan Raja Shaddad, rakyatnya ketika itu diwajibkan untuk menyembahnya. Artinya, selain menjadi raja, Shaddad juga merangkap sebagai Tuhan. Ada riwayat yang mengatakan jika Raja Shaddad diberikan usia yang sangat panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup selama 1000 tahun. Raja Shaddad ini merupakan generasi keempat dari Nabi Nuh alaihi salam. Seperti yang kita ketahui, orang-orang zaman dahulu memang memiliki umur yang panjang. Dan bahkan tak hanya itu, dia pun diberikan rizki yang sangat banyak. Selama hidupnya, Raja Shaddad memiliki 1000 orang istri. Dan dari hasil pernikahannya tersebut, dia memiliki 4000 orang anak. Tetapi bukannya ia bersyukur akan nikmat yang sangat banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja Shaddad dengan segala hal yang dimilikinya malah menganggap dirinya adalah Tuhan. Raja Shaddad ini tadinya adalah orang yang sangat senang membaca kitab-kitab tauhid. Dari kitab-kitab tersebut ada bagian yang membuatnya sangat tertarik, yaitu ketika diceritakan tentang surga. Dia sangat mengagumi gambaran surga yang diceritakan oleh kitab tersebut. Hingga akhirnya pada suatu hari, Raja Shaddad memiliki keinginan untuk membuat bangunan kota yang menyerupai surga. Dia hendak membuatnya di suatu tempat di atas bumi ini. Maka dia pun memanggil para menteri dan pembesarnya di kerajaan. Dia menyuruh anak buahnya untuk mencarikan suatu tempat dengan ciri-ciri yang dirincikannya, sebagaimana surga yang telah diceritakan di dalam kitab tauhid tersebut. Dia menginginkan tempat yang ada sungai, udaranya baik dan banyak pepohonan. Dan atas perintah dari rajanya, para pembesar ini segera pergi dan mencarikan tempat yang dimaksud. Sekian lamanya mereka berkeliling, akhirnya mereka menemukan suatu tempat yang dirasa sesuai dengan apa yang diminta oleh sang raja. Ada riwayat yang mengatakan jika tempat ini berada di wilayah Aden, negeri Yaman. Akhirnya diputuskan lokasi ini cocok dengan kriteria dari sang raja. Mereka pun pulang ke istana dan segera melaporkan akan berita ini. Lalu Raja Shaddad pun menyetujuinya. Dan akhirnya raja mengumpulkan orang-orang cerdas dalam bidang bangunan dan arsitektur di istananya. Kemudian sang raja berkata, "Aku hendak membangun sebuah kota seperti surga yang telah diceritakan di dalam kitab-kitab dari nabi terdahulu." Lalu sang raja memberitahukan kriteria bangunan kepada mereka. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke lokasi yang sudah ditetapkan. Setelah tiba di lokasi, orang-orang ini segera mengukur dan menggali parit melingkar. Kemudian mereka juga memulai pembangunan pondasinya.
Lingkaran dari lahan yang akan mereka bangun ini sepanjang 4 farsakh. Ibnu Abbas menjelaskan, satu farsakh itu sama dengan 5.541 meter. Jadi lebar tanah dari kota surga yang akan mereka bangun ini adalah seluas 22 km. Mulanya mereka membangun pagar yang terbuat dari batu pualam atau biasa disebut sebagai batu marmer. Pagar ini dibuat mengelilingi seluruh bagian dari lahan tersebut. Setelah itu, mereka mulai membangun kota surga ini dari bagian sisi-sisinya. Setelah beberapa waktu berlalu dan sudah mulai terlihat perkembangan dari pekerjaan ini, para ahli bangunan datang ke istana untuk menemui raja dan bertanya, kira-kira sang raja ingin menggunakan bahan material apa untuk kota surga ini? Raja Shaddad pun menjawab, tidakkah kalian tahu bahwasanya aku telah menguasai dunia ini hampir seluruhnya? Aku ingin kalian membuat kota surga ini dengan menggunakan emas, perak, permata, mutiara, batu yakut, minyak kasturi, kafur, zafaran, dan perhiasan-perhiasan indah lainnya. Lantas ketika itu para menteri dan prajurit kerajaan langsung berpencar ke penjuru dunia untuk mencari bahan-bahan yang diminta oleh sang raja. Mereka mendapatkan bahan material mewah tersebut melalui berbagai cara. Ada yang dirampas dari para penduduk, ada yang memang mencari di pelosok-pelosok hutan, dan ada juga di antara mereka yang menggali tanah atau menambang. Setelah semua bahan material terkumpul, kemudian mereka membawanya ke kota surga itu dan mulai menempelkan serta meletakkan bahan-bahan mewah yang dibawanya. Bahkan, para pekerja membuat batu bata yang terbuat dari emas dan perak. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, bagian sisi dari kota surga sudah mulai selesai. Mereka pun mulai mengerjakan bangunan besar di tengah-tengah kota surga ini, di mana bangunan tersebut adalah istana kerajaannya. Bangunan istana ini hanya terbuat dari bahan emas dan perak saja. Jadi, seluruh dinding, lantai, bahkan perabotannya semua terbuat dari emas. Kemudian untuk tiang-tiang gedung istana ini, mereka membuatnya dari batu zamrud hijau dan batu yakut merah. Untuk mempercantik istana, mereka membuat pohon yang terbuat dari mutiara dan batu yang diletakkan di sekitar istana tersebut. Kemudian mereka menyemprotkan minyak kasturi ke seluruh penjuru istana ini. Bangunan kota ini adalah super mewah yang tak ada tandingannya dengan bangunan apapun di dunia ini. Bahkan jika dibandingkan dengan gedung Burj Khalifa, tetap saja tak sebanding dengan kota surga milik Raja Shaddad ini. Setelah 300 tahun lamanya, kota surga ini pun akhirnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati. Lalu sang raja memerintahkan kepada seluruh perangkat kerajaannya untuk memindahkan seluruh perabotan istana menuju ke istana mereka yang baru. Proses pemindahan ini memakan waktu hingga 10 tahun lamanya karena banyaknya harta kekayaan dari Raja Shaddad. Setelah semuanya selesai dan kota surga siap untuk dihuni, sang raja pun memerintahkan perangkat kerajaannya untuk ikut pindah ke sana. Mereka pun berjalan beramai-ramai, mulai dari prajurit, menteri, pembantu, istri-istri, dan anak-anak raja. Semuanya berada di dalam rombongan yang berjalan menuju kota surga tersebut. Ketika rombongan ini sudah sampai di depan pintu gerbang kota surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat yang sudah menunggu di depan pintu gerbang tersebut. Malaikat ini pun berkata, "Hai Shaddad, jika engkau mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang aku akan mempersilakan kalian untuk masuk ke dalam. Akan tetapi, jika kau tak mau mengakuinya, maka saat ini juga aku akan merenggut ruh kalian semua." Karena keangkuhan dan kebodohan dari Raja Shaddad ini, dia pun menolaknya dan tak mau untuk bertauhid kembali. Ia ingin tetap menjadi Tuhan. Mendengar hal itu, malaikat ini akhirnya mengeluarkan teriakan hingga seluruh rombongan ini mati, termasuk Raja Shaddad. Dan pada akhirnya, tak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam kota surga ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubur kota surga ini dengan pasir dan tanah, termasuk mayat-mayat rombongan dari istana Raja Shaddad, hingga semuanya rata dengan tanah. Sia-sialah pekerjaan mereka yang sudah membangun kota ini selama 300 tahun. Dalam hitungan sekejap, karena kekufuran semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
hingga tak bersisa. Begitulah kisah tentang Raja Shaddad yang membuat replika surga di dunia. Karena kesombongan dan keangkuhannya, Allah pun membinasakan seluruh penghuni istana Raja Shaddad. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.